Halo teman-teman, kembali lagi bersama keluarga Devi. Hari ini kita langsung ada paket di sini, mau langsung kita unboxing nih teman-teman. Nih paketnya dikemas dengan sangat rapi, anti lepas-lepas. Oh, ternyata ini dilakban lagi, anti geser. Tara! Ini isinya adalah madu. Tuh. Kita buka dulu semua. Oke teman-teman, jadi ini adalah madu dari Eldewees. Tuh, dia ada madu super, ada kandungan bipolennya juga. Kalau yang ini madu hutan premium, tuh teman-teman. Ini ada kandungan ekstrak propolis. Jadi teman-teman, kalau kemarin ada juga yang nanya tentang madu yang saya pakai ini, tanya cara belinya di mana, nanti saya kasih keranjang kuning, teman-teman bisa beli juga. Ini cocok untuk teman-teman yang takut sakit tenggorokan ataupun sariawan. Nah, habis makan gorengan, teman-teman boleh minum madu hutan ini. Itu 1 sendok makan, minum 1 sendok makan sekitar 15 menit atau 10 menit teman-teman boleh minum air. Biasanya saya juga langsung minum kayak gitu ya. Nah, kalau yang untuk yang warna merah ini teman-teman boleh diseduh pakai air, yaitu 1 sendok makan juga. Airnya air biasa aja, jangan air panas. Jadi teman-teman yang mau langsung nanti cek di keranjang kuning bawah gitu ya, bawah video. Saya mau coba. Kalau yang hitam ini dia ada asam-asam sedikit, enak. Saya suka, anak-anak juga suka. Ini buat anak-anak juga boleh teman-teman. Madu-madu ini sangat cocok dan bagus untuk kesehatan teman-teman. Jadi yang hitam ini teman-teman jika ada sakit tenggorokan atau gejalanya seperti itu boleh langsung diminum. Oke teman-teman, lanjut, ini kita mau ke rumah Siantan. Jadi hari ini sofa-sofa, meja-meja itu diantar hari ini. Memang kemarin saya bilangnya antarnya itu hari ini. Ayo, bye Yuna. Kita sudah sampai di rumah teman-teman. Di belakang lagi ada kerja juga, yang pagar itu belum selesai. Nanti kita pergi lihat. Ini saya mau buka paket yang saya beli di Shopee. Wow. Kayaknya saya pilih bukan warna ini deh. Saya pilih warna abu. Tapi datangnya orange. Jadi ini adalah sapu untuk dinding-dinding gitu teman-teman, untuk bersihkan debu-debu. Kemarin kan kita bersihkannya pakai sapu lidi. Coba nggak tahu bagus nggak ya ini. Ini tuh dia panjang ya, memang sengaja pilih yang panjang. Hah? Tuh, tergantung kita lah mau pakai sepanjang apa teman-teman. Yang pasti ini panjangnya 3 meter. Kayaknya satu lagi udah cukup deh. Yang kayak ngasih dah.
Nggak usah semua. Hah? Kecil ya? Oh, kata suami pakai semua. Nanti coba kita pakai dulu. Kalau bagus, saya kasih keranjang di video ya, teman-teman bisa beli juga. Tara. Ini dia teman-teman. Tuh. Bisa sampai ke atas-atas kayak gini, kita bersihkannya seperti ini. Ini hanya contoh dulu ya. Oke, saya mau bersihkan dari luar dulu, depan. Ininya tuh bisa digeser-geser kayak gini. Tuh, karena kan sekarang atau hari ini meja TV, sofa-sofa mau datang, makanya saya bersihkan lagi kayak bagian di sini. Nanti kalau sudah datang kan susah ya. Ini memang untuk debu-debu gitu teman-teman. Hah? Sebenarnya untuk menjangkau yang tinggi itu boleh-boleh aja sih. Karena kan ini juga dia lembut, tidak kasar, jadi tidak menggores juga. Kita lihat. Kelihatannya nggak ada debu. Nggak kelihatan berdebu gitu. Nah tuh kita bisa kayak ratain juga kayak gini, bisa juga teman-teman. Nah, atau untuk apa, serat mel nong kayak biasa cincin cobu ya, Spiderman ah, laba-laba, sarang laba-laba. Buat sarang laba-laba ini juga boleh banget nih. Cuma memang ini agak kepanjangan ya, kita bisa kasih pendek. Iya, kayak panjang ini. Buat plafon-plafon di atas juga bisa nih. Ditanya teman-teman ini berguna nggak? Tentunya berguna sekali teman-teman. Untuk debu-debu ya. Karena memang dindingnya nggak kita lap, jadi itu hanya disapu-sapu kayak gini aja. Menurut aku ini lumayan bagus dan sangat berguna. Jadi nanti teman-teman yang mau samaan juga bisa. Semangat bersih-bersihnya. Sudah menghitam itu sapunya ya. Iya. Sudah kelihatan debu-debu menempel teman-teman. Sekarang kita lihat yang di belakang. Wow, ini sudah hampir tertutup. Sudah rata. Nih lanjut kita sapu-sapu dulu, habis itu kita pel lagi biar makin bersih. Lanjut kita ngepel nih sampai bersih.
Baru DPL ini yang antar sofa dan meja sudah datang, teman-teman. Ini yang ini tuh nggak ada plastiknya, teman-teman. Arahnya mana nih? Biarin sini aja dulu, nggak apa-apa. Nah, udah. Oke. Biarin kayak gitu dulu. Oke. Nah, yang gini kok lip yang. Oke. Oke, sip. Berapa? Ini dia tuh ada free satu pajangan gitu, teman-teman. Ya, bukan apa? Lukisan. Bukan lukisan, ini yang ada nang kayak liubat ya. Pajangan gitulah ya. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Ini untuk sofanya di ruangan tamu, bener-bener ini pas banget, enggak yang kegedean, enggak yang kekecilan juga. Di sini masih ada tempat lumayan luas, dan untuk tempat kita lewat-lewat juga masih luas ya. Ini masih ada 1 meter lebih tuh, nggak ganggu banget. Dan untuk bantalnya ini kurang 1, kan harusnya 6 ya tuh. Dan untuk tekstur bantalnya ini tuh beda-beda, teman-teman. Ada yang halus kayak gini, ini tuh lembut halus, dan sedangkan yang ini tuh kayak kain di dalam, ini bukan busa. Nggak tahu ya kok beda-beda gitu rasanya. Yang kemarin kita lihat itu kan, nah ini juga nggak terlalu lembut. Yang lembut itu ini ada 1 lembut. Kalau yang ini coba, ini juga sama, rasa-rasa kain di dalam. Tuh, tekstur yang bagus hanya 1. Yang lebih lembut gitu lah ya, kayak ada busa di dalam. Dan yang ini semua tuh teksturnya beda. Dan waktu yang dipajang juga dia tuh lembut-lembut kayak gini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Cuma memang kurang 1, tadi saya udah bilang sama abangnya. Nanti dia tanya, mungkin ketinggalan di gudang atau apa. Lanjut, kita mau buka atau unboxing dulu ini meja-mejanya. Pastikan tidak ada yang rusak ataupun retak gitu, teman-teman. Pas abangnya masih ada di sini. Oke, ini untuk mejanya seperti ini. Ini aman ya, teman-teman. Untuk mejanya panjangnya tuh pas banget di sini. Ini kita buka yang ini juga. Abangnya udah pergi ya, teman-teman, pas pembukaan yang tadi. Untuk bantalannya memang kurang 1, kata abangnya besok diinfoin lagi. Warnanya ternyata yang grey ini cantik. Warnanya cantik, teman-teman. Dan sesuai dengan meja yang kita beli. Tuh. Ternyata warna ini jadi bagus juga. Tidak salah juga, ini kita ambil warna ini, teman-teman.
ini kelihatannya juga aman ya. Oh, ternyata ini ada lapisannya. Kemarin yang pas kita lihat nggak ada. Tuh. Oke lah. Meja ini tuh dibandingkan meja yang di rumah Mama Pontianak ini tuh lebih kecil, teman-teman. Nah, kayak gini lah aku suka dari sofa bentuk L kayak gini, teman-teman. Jadi dia pas di sudut gitu ya, maksudnya tuh enggak yang berantakan juga. Tuh. Jadi tersusun lebih rapi. Jadi teman-teman, ini kita mau unboxing lagi satu paket. Ini tuh yang kita beli sofa, yang beli di atas 10 juta itu ada free pajangan gitu. Sebenarnya untuk pajangannya tuh tidak ada yang saya suka. Tapi kata suami tidak apa-apa, kan namanya gratis ya, diambil aja. Soalnya ini aku pun nggak suka ya teman-teman. Untuk modelnya, ya namanya juga free ya. Pastinya nggak ada yang sesuai yang kita mau. Dan ini udah terbuka. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, ini tuh kayak pajangan aja. Nah, ini skateboard ya. Sebenarnya ada pilihan kayak lukisan bunga, tapi bunganya itu tidak hidup. Kayak catnya pun tebal. Ya pokoknya bukan yang gimana ya, pokoknya aku nggak suka. Dan akhirnya saya sama suami pilih yang ini buat pajangan di kamarnya Leo aja, saya pikir. Jadi namanya juga gratis ya teman-teman. Masa iya mau yang bagus-bagus kayak gitu kan. Nah ini kayak gini aja sih. Pas dulu. Nanti pajangnya kayak gini kali ya. Tuh. Ini semua tempelan mati gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman ini gimana? Tuh untuk detail apa lengkapnya tuh dia kayak gini. Tuh. Ini semua nggak bisa dicopot. Jadi pilihan free-nya itu nggak banyak. Dulu waktu Yeni sama kita pergi beli itu dia dapat free meja kaca ya. Tapi waktu kita beli dia bilang udah nggak bisa karena memang kayak sesuai free hari ini itu apa. Terus mungkin bulan depan itu apa, kayak beda-beda setiap tahunnya gitu teman-teman. Jadi selain ini ada lukisan bunga, itu pun bunganya cuma satu ya, pilihannya cuma satu aja. Itu saya nggak suka karena memang nggak cantik gitu. Dan ada pilihan gambar benang juga, benang yang kayak dibentuk-bentuk gitu kan mamanya. Nah itu pun aku nggak suka. Aku tuh suka lukisan yang ada maknanya gitu teman-teman. Harus ada makna yang bagus gitu. Jadi kita ambil yang ini, terus kita pikir sama suami untuk pajang di kamar anak aja. Jadi biar nggak rame di rumah gitu teman-teman. Lanjut, ini kita lihat yang di belakang pagarnya. Wow, ini sudah jadi teman-teman. Tinggal tunggu dia kering, dan di sini sudah boleh dipasang keramik. Kita lihat yang bagian luar. Ayo. Dan itu ini udah, tapi nggak terlalu lembut atau halus kayak di depan situ ya teman-teman. Tuh agak kasar-kasar gini, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan pipa pembuangan air kita kena tukangnya, kena kayu katanya patah. Terus disambung kayak gitu, tinggal sedikit deh. Itu nggak apa-apa kali ha? Nggak apa-apa. Hah? Jadi tinggal kayak gitu. Ini kita bersih, sapu sedikit. Ini sebenarnya udah dibersihkan sama tukangnya. Ini udah nggak ada barang-barang lagi. Tapi tentunya debu-debu, semen-semen masih ada. Kita bersihkan dulu. Ini sebenarnya pasir-pasirnya tuh
nggak perlu disapu juga nggak apa-apa. Cuman ya karena banyak debu gitu teman-teman, nggak tahu nanti hari apa kita suruh tukang pasang keramik. Nih pagar udah jadi, udah senang, tinggal pasang keramik itu udah bagus teman-teman. Kalau untuk pagar samping rumah itu mungkin agak belakangan, agak pelan-pelan dulu, soalnya kan biayanya juga lumayan mahal. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye bye.